kesehatan memang penting, tapi ekonomi juga tidak kalah penting. Artinya kalau mau hidup layak, dua-dua ini harus berjalan bersamaan. Bukan sekedar hidup ya, bukan sekedar sehat, tapi kalau secara ekonomi kita mundur ya lama-lama sakit juga. Ya kira seperti itu. Jadi kalau soal tadi PHK segala macam itu memang tidak terelakkan. Tapi ingat bahwa pekerjaan ini kita melihat juga begini, ada yang namanya disposable jobs. Disposable job. Ya, kita kategorikan seperti itu. Ada yang namanya essential jobs. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panggung Kreasi, teman-teman sekalian. Nah, di video kali ini saya sudah bertemu dengan Bang Ivan Iskandar Batubara. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau, seorang tokoh juga ya, sekaligus ketua Kadin, ya Bang ya. Kadin Provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Nah, jadi hari ini ya sebagai penjelasan saja, pembukaan apa itu Kadin. Kadin itu adalah Kamar Dagang dan Industri, Bang ya, Sumatera Utara. Nah, beliau adalah ketuanya di Sumatera Utara ini, teman-teman ya. Jarang-jarang bisa ketemu sama Bang Ivan ini, jadi ini harus kita manfaatin, teman-teman, waktunya ya. Nah, oleh karena itu Bang, hari ini kita mau ngebahas tentang ekonomi Bang di masa pandemi begitu. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya utarakan, mungkin Abang bisa kita saling sharing lah gitu ya, Bang ya. Kira-kira kehadiran COVID ini berdampak apa dengan ekonomi yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Sumatera Utara? Gimana Bang pendapat Bang? Baik. Kalau kita lihat ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, rendahnya nilai tukar petani misalnya, sudah terjadi sebelum COVID. Jadi sebelum COVID juga ini kan sedang dalam perbaikan semua di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi contoh ketimpangan pembangunan wilayah barat dan timur Sumatera Utara, ya, kabupaten kota yang ada di pantai barat itu kalah pesat dengan yang ada di daerah pantai timur. Nah, ini juga menjadi catatan kita di Kadin, bagaimana ketimpangan pembangunan itu bisa gapnya dikecilkan. Nah, saya kira jawabannya jelas tadi bahwa sebelum COVID pun sudah ada. Dan ini memang sedang dalam perbaikan, tapi COVID membuat kita ini ada setback karena ada darurat kesehatan, keterbatasan tadi yang harus kita jaga. Saya kira ya. Jadi Bang, kira-kira apa yang harus masyarakat lakukan Bang dalam menghadapi COVID ini Bang? Terutama perihal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ini sudah susah, apalagi dengan ada yang tadi gitu Bang. Kira-kira mungkin ada saran Abang untuk masyarakat dalam menghadapi COVID ini? Saya kira gini, realitanya darurat kesehatan sedang berlangsung sekaligus dengan darurat ekonomi. Jadi ini sebetulnya sedang resesi di seluruh dunia. Seluruh dunia. Kuartal 1 masih angka-angkanya masih lumayan, tapi di kuartal 2 ini kelihatan agak mengkhawatirkan karena memang di beberapa daerah terlalu lama pengendalian ini. Kita tidak bisa cepat. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Kalau semakin lama maka semakin dalam rusaknya perekonomian satu daerah. Di Indonesia seperti Jawa Barat saya kira sudah mulai bagus gitu ya, darurat kesehatannya sudah semakin baik sehingga pulih, darurat ekonominya masih tertangani, tidak terlalu rusak. Dan karena ini krisisnya ya, krisis ekonomi itu tidak hanya merusak supply side, sisi supply, tapi juga demand side. Jadi ada penurunan permintaan yang lumayan drastis karena pembatasan
mobilitas dan pembatasan gathering, berkumpul. Dan itu memang kenyataannya bahwa dua hal ini yang bisa menjadi pencegah penularan. Sederhana sekali sebetulnya kalau darurat kesehatan itu untuk mengatasinya adalah disiplin protokol kesehatan itu apapun. Tapi kalau kita lihat memang sosialisasi sangat kurang sehingga warga itu masih menganggap ini bukan darurat keadaannya. Ini yang membuat kita akan lama pemulihan ekonominya. Apa yang dilakukan warga itu ya satu-satu. Pertama, disiplin protokol kesehatan itu di semua semua sektor diterapkan, terutama di bisnis ya. Dan biarkan pengusaha itu, kita sebagai pengusaha berharap supaya ini bisa segera kita bergerak dengan protokol kesehatan juga, sehingga kita berharap bahwa tokoh-tokoh masyarakat turun dulu ke bawah, tidak harus panik memang, tapi beri informasi yang benar, ajak masyarakat itu untuk beradaptasi di era yang baru ini. Kalau soal ekonomi, biarkan para pelaku ekonomi ya, pelaku usaha ya untuk menanganinya. Walaupun ada permintaan, kita hari ini sedang dalam keadaan survival mode. Kita metodenya bertahan dulu nih, kita berupaya PHK tidak sampai terjadi begitu masif, dan walaupun permintaan sedikit, tapi ya namanya bisnis harus. Jadi dua-dua. Di satu sisi kesehatan memang penting, tapi ekonomi juga tidak kalah penting. Artinya kalau mau hidup layak, dua-dua ini harus berjalan bersamaan. Bukan sekedar hidup kan, bukan sekedar sehat, tapi kalau secara ekonomi kita mundur ya lama-lama sakit juga. Ya kira seperti itu. Jadi bagaimana kita membuka ekonomi dengan cerdas sambil menyelamatkan nyawa. Karena ini memang COVID luar biasa, dan ini pandemi. Ya, jadi kan Bang, fenomena di masyarakat gitu kan Bang, semenjak adanya COVID ini kan Bang banyak yang terjadi yang terkena dampak seperti PHK gitu Bang. Nah, sementara ada saya baca juga di berita-berita lokal itu Abang menyampaikan bahwasannya kebijakan ini jangan sampai melemahkan kita gitu kan. Sebagaimana yang kita ketahui kan kebijakannya adanya lockdown ya kan, pembatasan mobilitas umat manusia kan begitu Bang. Jadi gimana Bang? Apa saran Abang kira-kira bagi orang yang berdampak seperti kena PHK? Jadi dia itu harus ngapain gitu Bang? Sementara dari situlah dia memberi makan keluarganya gitu Bang. Gimana kira-kira? Saya kira pilihannya nggak banyak saat ini. Pilihan tidak banyak. Dan pengusaha juga sudah memprediksi bahwa ini akan berlangsung panjang resesinya. Asal jangan sampai ke depresi aja. Jadi kalau udah berapa kuartal, 4 kuartal berlangsung resesi ini, jadinya depresi, dia turun lagi. Nah, kita berupaya agar jangan terlalu rusak, terlalu dalam rusak ekonominya, kerusakan ekonomi itu. Maka kita harus cepat beradaptasi, kita harus bisa memantaskan diri di zaman yang baru ini. Karena COVID ini, wabah ini nyata. Nah, yang PHK pemerintah sudah menyiapkan stimulus ya, dalam social safety net. Jadi untuk masa bertahan ini, dan pemerintah juga yang sekarang yang punya uang itu sebenarnya pemerintah. Pemerintah itu sedang berupaya dengan ada pemulihan ekonomi nasional, ada stimulus kesehatan, ada jaringan social safety net yang diluncurkan. Ini untuk supaya likuiditas itu di bawah bisa tetap ada uang beredar. Hanya saja memang beberapa daerah, ini kan sekarang sudah didelegasikan ke daerah, agak lambat kerjanya. Ya, jadi itu masing-masing daerah. Jawa Barat bagus ya, Jawa Barat bagus. Bahkan kalau Sumatera Utara ini ada contohnya itu yang benar-benar itu kita lihat
kalau untuk darurat kesehatannya penanganannya itu seperti Tapanuli Tengah, Samosir juga bagus. Mereka betul-betul warganya yang ikut berperan serta. Ini kan sebetulnya warga. Jadi kalau soal tadi PHK segala macam itu memang tidak terelakkan. Tapi ingat bahwa pekerjaan ini kita melihat juga begini, ada yang namanya disposable jobs. Disposable job. Ya, kita kategorikan seperti itu. Ada yang namanya essential jobs. Essential jobs ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang esensial, yang kalau tidak dikerjakan kita semua susah. Contoh petugas kebersihan, pemadam kebakaran, perawat, dokter. Nah, ini tetap. Ini kan sekarang kita lagi basic needs semua nih, makan, sehat, itu aja nih yang bisa kita lakukan. Nah, disposable job ini yang saya kira akan kena pertama ya, pekerjaan jenis misalnya pekerjaan yang sebetulnya hanya membuat kita seolah-olah penting. Contoh doorman yang buka-buka pintu di hotel. Satpam itu Bang ya? Enggak, kalau satpam itu esensial. Esensial? Iya, untuk keamanan. Tapi kalau yang bukain pintu di hotel sebenarnya kan kita juga bisa buka sendiri. Terus kedua ajudan yang seperti itu ya, tanpa ajudan juga sebenarnya kita bisa. Nah, karena tabungannya berkurang kan banyak yang mantap nih makan tabungan. Mulai itu akan tergerus satu-satu ya. Nah, saya kira itu.